Opening dulu. Halo, ketemu lagi bersama saya Rusman, dan kalian lagi nonton channelnya Bugis Jepang. Dan di samping saya ada namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Darwis dari Makassar. Oh, dari Makassar. Lebih jelasnya Sidrap ya. Sidrap. Namanya siapa nama? Ryuga. Dia juga ketawa terus, dia ketawa. Apa? Sudah berapa lama di Jepang? Saya sampai di Jepang berangkat dari tahun 2017. 2017. Iya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sekitar 7 tahun ya? Ya, kurang lebih 7 tahun. Kan ke Jepang itu ada beberapa acara yang kalau saya dulu lewat magang Gisusei. Kalau apa beliau? Kalau saya dulu program G2G, ada program di pemerintah sama Jepang dan Indonesia, namanya government to government. Oh, yang kayak sama yang ke Korea ya, G2G. Ya, kurang lebih. Program pemerintah. Betul. Berarti gratis. Kalau dari segi pendaftaran iya gratis. Oh. Jadi tidak ada kewajiban pembayaran. Oh, Bahkan kalau memang sudah diterima, udah pasti matching, diterima, itu malah kita yang dibayar. Oh, ada uang saku ya gitu. Ada. Oh, jadi rata-rata itu apa sih namanya? EPA ya? Ya, betul. Kalau Epa. anak itu rata-rata itu dari apa namanya? Harus sarjana ya? D3. Ya, minimal D3. D3 perawat. Minimal D3 dan umur maksimal 35. Oh, perawat harus Iya, perawat. iya, perawat. Kalau bidang? Belum ada daftar, ini tidak Waktu terima. itu, Ya, waktu itu. Oh, jadi yang tamatan perawat D3 daftar itu program G2G. Iya. Terus kalau misalnya lulus, Kalau misalnya begini, dari segi pendaftaran itu prosesnya lama. Awalnya masukkan berkas, biasanya pendaftaran dari bulan 2 sampai bulan 5 atau sebelumnya bulan 4 lah. Itu masukkan berkas dulu. Nanti setelah masukkan berkas itu dicek berkas hasil scanan dan asli. oh iya. Baru kalau nggak salah ya ada tes psikologi sama akademik. Oh, misalnya nih, persingkat dah. Misalnya berkas semua tes lulus nih. Pendidikan di Indonesia. Kan di berkas itu kan ada D3, S1, jadi yang dikasih masuk. Bukan, pendidik anunya persiapannya untuk berangkat ke Jepang itu belajar di Indonesia. Iya, sebaiknya belajar di Indonesia. Bukan yang ngadain itu yang kasih tempat wadah belajar atau gimana? Bukan, itu beda. Nanti dia lulus dulu baru diwadahin. Oh, Sebelum lulus, kalau bisa otodidak belajar atau masuk di LPK juga bisa. misalnya nih lulus nih semua berkas apa segala macam fisik sama psikotes itu udah siap nih udah artinya berkasnya semua lulus. Ya, matching lah udah matchingnya. ya. Jadi ada wadah tempat belajar. Ada. Berapa bulan? Selama 6 bulan. 6 bulan. Iya, di Jakarta itu, Jakarta Selatan kalau nggak salah. Jaksel ya? Iya. Itu anak Jaksel ya? Namanya itu keluar milu gak bogesnya. Dia orang Bugis. Jadi nama biar bahasa Bugis. Di P4TK namanya. Oh, itu dapat uang saku. Ya, dia uang sakunya $10 satu hari. $10 berapa? $10 tuh tergantung dolar. 150.000. Misalnya ya, kira lah. Ya. 150.000 lah. Per hari? Ya, per hari. Tanggung makan dan tempat tinggal. Beda uangnya, beda makannya. Beda. Jadi makannya tetap makan. Jadi itu uang saku kalau orang tidak main-main tersimpan. Simpan. 140.000 per hari. Iya. Berapa? Sabtu Minggu tidak terhitung. Ya. Berarti 5 hari. Selama masuk belajar. Wih, banyak juga ya. Tunggu udah sekali kan. Itu 6 bulan kan? Iya. Tunggu udah sekali ya. Iya, 6 bulan. 140.000 kali 5 hari kan? Per minggu kan? Iya. Kali 5 hari. Itu 700.000. Iya. 4 kali 4
2 juta. Hampir 3 juta Iya, per bulan. per bulan. Selama 6 bulan. Kali 6. Iya. Hampir. Itu sedikit itu. Bisa lebih, Kak. Kalau saya nggak salah dulu ada tips-tips, bukan tips sih, apa namanya? Caranya Mungkin hari Sabtu juga dihitung atau bagaimana. Pokoknya dapat juga. selama saya dulu itu kalau nggak salah itu hampir 20 lah. Hampir 20 juta dia. Itu Kalau ini dulu ya kalau saya nggak salah. beda uang makan. Ayo, uang bukan kalau makan itu bukan dikasih uang, Oh, tapi uang. langsung dikasih makan. Jadi itu uang untuk kalau kita libur. Iya. Sampai di Jepang ada belajarnya berangkat. Selesai 6 bulan berangkat. Di Jepang ada belajarnya juga. Ada, dan 6 bulan. tiket pesawat itu udah ditanggung. Berarti gratis ya? Iya. Ini kita masih belajar udah dibayar. Ya, alhamdulillah. Yuk, keren. Saya waktu dulu kan, sebelum saya juga dulu Kengsu, saya nggak tahu itu, tapi bukan juga saya tamatan perawat, jadi sudah tahu. Oh, sekarang udah Ya. 7 tahun. Gimana? Tanggapannya pas sampai di Jepang, apakah kaget atau bagaimana? Ya sudah pasti kaget ya kalau Kaget. bilang kaget. Ada banyak hal yang beda lah. Yang paling membekas di pikiran apa? Itu waktu masuk toilet. Tidak tahu bagaimana cara cebok. Ya serius? Serius. Ya, Bagaimana? yang cuma tisu, tidak ada ini showernya, kan ada yang pakai shower. Iya, Ada iya, yang enggak kan? Iya, maksudnya bagaimana ini showernya untuk ceboknya begitu? Jadi kok Ya waktu itu di lap kering mau ngomong. jujur saya itu kalau masuk toilet tidak ada, kan ada yang tidak ada showernya nih. Iya. Ada cuma tisu. Kalau tidak ada showernya, saya beli aqua. Iya, serius biar dingin. Pasti saya beli. Iya, Oh, begitu, iya, begitu. iya, Itulah iya. paling pokoknya tidak terlupakan itu. Terus kan di Indonesia kan budaya di Jepang sama Indonesia kan beda nih. Apa yang membuat kamu agak susah bilang, kenapa Jepang begini amat gitu? Eh, Maksudnya dalam segi perbedaan apa ini Semua budayanya? budayanya kayak ini kan. Kalau contohnya nih, Hmm. kalau saya memang dilakukan, tapi dulu awal-awalnya belum terbiasa, kayak buang sampah pisah-pisah. Dipisah tuh plastik waduh, ini harusnya kayak kita kan makan nih, biasa ada sampah plastik sama Ya. sampah dapur dibuang sama-sama tuh. Oh. Kalau iya, itu iya, kan iya. harus dipisah nih. Iya, 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 iya. Yang begitu contohnya. Atau Hmm. tiap pagi, selamat pagi, kan setiap orang kan. Iya, 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 iya. Apa kamu Apa ya kalau saya yang artinya ini, apa sih ini? sampai sekarang kalau bilang apa ya, dari segi bahasa kayaknya. Oh, bahasa. Iya, bahasa. Karena memang saya akui bahasa Jepang itu susah, tapi ditambah lagi bahasa perawat tuh. Oh iya, iya. Waduh, Beda, makin beda, susah. beda. Jadi awal-awal tuh kan cuma bisa wakarimas saja kan, wakarimasta. Jadi sebisa mungkin kalau bisa ditahu lah sebelum masuk kerja. Gambar belajar lah. Betul, kalau saya dulu yang itu merokok. Kalau kita kan sembarang merokok nih. Iya, 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 iya. Terus itu apa ini bisa ngerokok di sini? Nggak ada orang yang lihat toh, tapi harus itu kita tak. Tapi lama-lama kita kita terbiasa juga. Terus kau selama di sini nggak ada pikiran, aduh saya mau berhenti, saya mau pulang saja ke Indonesia, lebih enak di Indonesia makan tidur. Kalau berpikir begitu mungkin tidak ya, Iya. karena sekarang mungkin dulu ada waktu masih bujang ya. Masih bujang. Ya. Oh, sudah nikah? Sudah. Berapa anak? 1. Oh ya, alhamdulillah. Istrinya orang mana? Orang itu Jawa Barat. Jawa Barat, saya Jawa Barat. Cirebon. Iya, betul. Nggak ada yang keluarga yang mau bilang, Darwis enak di Jepang, gajinya tinggi. Iya, yang namanya pandangan seperti pasti ada. Iya, pasti ada.
Tapi kan orang yang lihat cuma luarnya ya, Betul, lihat di dalamnya. betul sekali. Makanya buat teman-teman yang mau ke Jepang, jangan lihat dari foto profilnya. Harus cari tahu apa kerjaan di Jepang. Kan sudah ini tadi jalurnya udah berangkat. Apa sisi suka dukanya kau selama tinggal di Jepang? Sisi suka duka ya. Sukanya dulu lah. Ya kalau sukanya ya itu bisa mandiri, dapat uang dari hasil sendiri tuh. Jadi pengen apa bebas Bisa gitu. bisa mandi sendiri. Iya, bisa mandi sendiri. Hmm. Kalau dukanya? Dukanya jauh dari keluarga lah ya. Ah iya iya. Kalau saya dukanya dulu itu jarang penjual ikan bakar di sini. Iya. Dari penjual coto. Kayaknya ini memang ada pecinta palu basah sama contoh. Tidak ada iya. Apalagi pulang apa namanya? Koki Coto Makassar yang sudah pulang. Oh iya, angka. Oh, iya kan? Ada loh teman Oh. selesai. Kau udah pernah ada misalnya kan anak keberapa? Anak pertama. Adik? Adik berapa ya? Banyak. 4. Oh, udah pernah mau jalan-jalan ke sini atau Ya kalau jalan-jalan sih pengen, cuman apa? belum? Belum, ya belum. Nanti ada waktunya. Nah, gini ya. Enggak apa-apa nih tanya. Eh. Mana istrinya? Enggak ada istrinya kan. Kabur. Kan Kabur, tidak. sudah nikah nih. Belum malu. Dia sudah nikah sama sesama orang Indonesia, orang Cirebon. Apa perbedaannya kau sudah menikah sebelum menikah? Ya. Apa? Ya pastinya kalau perbedaan pasti signifikan ya, karena namanya menikah bukan lagi berpikir sendiri. Anak jaksel dia, Cik. Mana orang tinggal. Apa ya, mungkin ya yang paling berubah kayaknya yang pandang pikir begitu. Oh. Karena apa, selain memikirkan diri sendiri, Harus memikirkan pikirkan juga anak istrinya. betul itu kayaknya. Dulu masih bisa top up game. Ya, Dia berhenti main game gara-gara istrinya. Iya, harus. Kan sudah 7 tahun. Sekarang umur berapa? saya sekarang 32. Oh iya, serius? Serius. Kita beda 4 tahun. Bulan 4 saya 36. Dia sudah 7 tahun di Jepang. Apa namanya? Kan sudah 32. Berarti berapa? Kalau kita berapa, Mia? 34. Tidak berapa tahun Mia maksudnya? 13 tahun. Berarti dari 20 tahun. Dua-dua ya. Oh, Kau berangkat umur? Saya berangkat umur berapa ya? Sekarang 32 kan? 32. Berarti Kurang 25. Iya, sekitar segitu lah. 25 berangkat. Kau sudah tahu kehidupan di Jepang. Apa enak Jepang, tinggal di Jepang? Kayak ini kehidupannya bukan masalah keuangan atau apa. Enak di Jepang atau di Indonesia? Kalau dari berpikir kehidupan mungkin enak di Jepang. Enaknya begini. Maksudnya enaknya tuh apa, dari transportasinya mungkin ya. Transportasi. Iya betul, transportasi mungkin. Terus apa? Simpel-simpel begitu. Oh ya, artinya enggak terlalu ribet. Iya, enggak terlalu ribet. Ini pelayanan umumnya juga kan? Iya, betul, yang begitu Kayak maksud ke saya. rumah sakit. Biarpun tidak ada BPJS dulu BPJS baru masuk rumah sakit kan. Iya, Atau begitu. di negara mana yang begitu? Iya, ada lah mungkin. Nah, terus apa ya yang benar-benar apa yang harus kita dapat? Maksudnya apa? Udah dari tadi. Apa kalau yang harus kita dapat hak tak tuh jadi hak tak iya. memang. Itu Tidak yang ada bagus ya, sebenarnya. tidak ada mafia-mafia ya. Iya, kadang kalau apa tanpa kita tanyakan juga kadang dikasih tahu. Dikasih tahu sama Iya, yang begitu. lalu. Itu enaknya ya. Iya. Berarti kalau untuk masalah Untuk itu, saat ini ya, maksudnya jangan sampai negara ini juga begitu nantinya. Semoga aja. mudah-mudahan negara kita juga kayak gitu. Amin. Gimana? Asal dari mana? Negara mana? Eh,
plus 62 plus 62. Nakama cici. Oh ya, plus 62, cio. Tanya nih rencananya, planningnya mau sampai kapan di Jepang? Ya, ya. Atau 20 tahun ke depan, 10 tahun, 5 tahun, dan atau sampai pensiun? Ya. Sampai sekarang kayaknya masih 5 tahun ke depan kemungkinan masih di sini. Masih di sini 5 tahun, berarti masih 7-12 tahun. Ya. Go anu. 12 tahun. Go tender gitu deh. Gimana nih? Selama kan berangkat ke Jepang, ngumpulin duit lah. Ada usaha nggak untuk persiapan? Kan, tapi kan sekarang masih lama, artinya masih ada plan sampai 5 tahun ke depan. Udah ada usaha di Indonesia atau belum? Bagaimana? Untuk saat ini usaha dalam bentuk usaha belum, tapi dalam bentuk aset alhamdulillah ada. Tanah lah, Ya, aset tanah, rumah, properti belum. Ya alhamdulillah ada lah sedikit. Itu dia sudah beli ruko 7 di Makassar. Amin, aminkan saja dulu. Kan tadi bilang dari Makassar. Makassar atau di mana? Di Sulawesi di mana? Begini, saya tidak berfokus sama bilang harus di daerah asal. Oh. Jadi tidak mesti harus di sana kalau Oh. menurut saya, karena belum pasti juga bahwa kita akan punya itu terus toh. Oh, iya. Masih bisa kita jual Bisa atau dijadikan Ya. kayak deposit di Iya. situ. Jadi Nanti kalau udah harganya dijual gitu. Ya, jadi saya tidak di sana, di bagian Sulawesi Tenggara sana. Oh, kan dari Bau-bau. Bau-bau. Oh. Ya. Tapi asal kamu dari Makassar tadi bilang. Tepatnya di mana di Sulawesi? Oh ya, tepatnya saya di Sidenreng Rapang. Ya. Oh, di Sidrap dia atau Sidenreng. Bagaimana menurutmu? Teman-teman adik-adik di kreator-kreator TikTok yang sering pamer-pamer gaji. Aduh, gimana ya kan? Enggak, kalau menurut kau gimana? Tapi memang dalam konteks konten Iya. tidak apa-apa, tapi kalau dalam untuk mengedukasi gimana? Ya, kalau dalam pamer gaji mungkin ya masing-masing orang mungkin punya pandangan masing-masing ya. Tapi menurut kau? Kalau pandangan saya itu sebenarnya gaji juga tidak perlu diumbar-umbar lah. Cukup kita yang tahu dan keluarga. Tidak perlu. Ya, itu kan menurutmu. Tapi kalau kau lihat misalnya kontennya lewat di berandamu, ya orang pamer gaji, apa? Bagaimana? Apa sih ini? Ketawa sih. Ketawa. Karena kalau apalagi kalau udah merasakan di Jepang tuh, Hmm. begini ternyata di Jepang. Apa? Tapi memang sih kalau menurut saya gaji sebenarnya di Jepang itu sudah bisa ditahu Ya. daerah manapun. Cuma yang biasa membedakan gaji itu biasa ada uang THT-nya orang beda. Ya. Kalau THT terus bonusnya orang beda. Yang paling banyak biasanya itu jam kerjanya orang beda. Ya. Misalnya jam kerjanya misalnya kita sama-sama nih tinggal di Osaka. 800, misalnya 800 yen per jam. Iya. Tapi saya banyak jam kerja, aku banyak lembur, otomatis saya terima. Iya. Terus nanti pas akhir bulan lihat resi gaji, kenapa gajinya dia banyak? Logika toh? Dia tidak tanyakan bilang berapa jam kerja. Betul. Makanya orang kadang-kadang itu gajiku banyak. Cuma di akhirnya dia lihat, dia tidak tahu di dalamnya itu ada apa, ada uang sakunya berapa, uang jabatannya berapa, uang makannya berapa. Jadi cuma dilihat di terakhirnya. Karena di Jepang kan sudah ada di internet itu gaji provinsi ini berapa. Betul sekali. Yang biasa membedakan juga itu orang kalau sudah agak lama di tempat itu, dia kan naik gaji berapa persen. Iya. Kalau menurut saya itu Iya sih, sama sepandangan sih. 5 tahun ke depan dia masih di sini. Hah? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Insya Allah kalau tidak hujan. Berarti kalau Rio kan dipulangkan dia. Kalau dikasih sekolah di Kalau Indonesia. kan 5 tahun ke depan nih. Oh, tapi masih di sini dia. Itu kan kalau dihitung 5 tahun ke depan dia baru mau masuk SD. Iya. Kan baru 2 tahun kan, 2 Iya. tambah 57 baru Masih kelas kelas 1 1. lah. Bukannya memang SD mau di Tidak, salah saya SD ke ini. Oh, selesai. Harus dia lanjut. Tapi SD di Jepang gitu tetap 6 tahun juga.
6 tahun. 6 tahun ya. Dia mau harus hafal kanji dulu, baru pulang. Jadi SD di Jepang, pas sudah selesai SD di Indonesia SMP, SMP. pas sudah SMP di sana, adanya dibuat di sini. Ada di sini. Amin. Tidak mau kembali ke Jepang, ke SMA di Jepang. Tidak, dia menjadi Kensu nanti. Jadi angki-angki. Tapi kalau dia pulang toh, Iya. anakmu pulang. Kan tadi kau bilang kau mau Eju, sampai Eju di Jepang. Ya, insya Allah ya. Berarti anak Ryuka ikut siapa, Ryuka atau Ryuga? Ryuga. Ryuga. Berarti dia ikut Eju juga visanya. Eju bisa dia. Tapi dia harus balik nanti misalnya tapi kalau masih di sana masih bisa begitu, nanti yang mau balik lagi di sini bisa diurus. Eju ikut mamanya sama bapaknya. Oh, berarti kalau dia pulang visanya diputus. Bisa itu mamanya di sini. Oh. Artinya dia dijamin sama bapaknya mamanya. Angkat saya jadi anak. Nalah. Angkat saja anakmu Suara dulu. mate. Menyala bangku. Menyala bangku. Sudah ibadah. Heeh. Pak, Eju lagi. Kau selama pas datang di Jepang, kan ada masa anunya itu, masa penyelesaiannya di Jepang. Ya. Kalau contohnya, kalau saya dulu itu 1 tahun itu pengen pulang terus, menyelesaikan karena belum bisa menyelesaikan. Iya. Mau budaya, masalah makanan, masalah intinya semua. Kalau kau bagaimana? Lama nggak itu menyelesaikan? Kurang lebih juga kayaknya 1 tahun 1 tahun, saya juga. Iya, dari segi apa? Apalagi di sini kan musim dingin dan betul-betul dingin toh. Maksudnya Oh, tidak, ya, berarti musimnya ya. musimnya musim itu bukan masalah dinginnya saja, perih semua kurasa. Iya, Mas. Coba dinginnya aja saja tuh bisa juga pakai baju begini. Berarti yang paling kau benci musim dingin? Kayaknya iya. Karena perih semua kurasa di sini apa kering semua. Sama saya, musim dingin tuh paling sebenci. Iya, karena dia enak kalau musim panas. Kenapa? Dalam ruangan. Baru ndak. Oh, kerjanya. Iya, kerjanya kan. Tidak, berarti dia ini manja. Karena dia musim dingin di dalam ruangan juga. Iya, dalam ruangan juga. Dia kena musim dingin kalau pulang kerja libur, berarti manja dia. Baru berapa menit kok guys dari sini ke Iya, kurang lebih 10 sampai 15 menit lah. Teman-teman ninja. Iya. Teman ninja dia. Ninja tanpa bahan bakar. tenaga betis. Betul, tenaga betis. Kau melahirkan di sini ya? Bukan kau. Istrimu. Iya, Istrimu melahirkan di sini kan. Kemarin sempat viral, bukan viral sih, rame di TikTok. Ada pelancong dari Indonesia karena dia mau melahirkan di Jepang karena gratis. Jadi datang dia ke Jepang katanya. Tapi banyak yang kemarin yang ribut itu. Gimana? Emang gratis atau bagaimana? Melahirkan kalau pengalaman istri kemarin kan karena dia kerja sambil hamil tapi kerja juga. Jadi dia dapat pesangon dari tempat kerja. Iya, sama pesangon dari negara juga. Pemerintah. Iya. Ya kalau bisa dihitung itu kalau saya tidak salah 3 minggu atau 2 minggu itu sebelum Melahirkan. HPL-nya sama 3 minggu setelahnya. Setelah 3 minggu apa berapa minggu lupa saya itu. Pokoknya dia dapat pesangon dari sana, dapat dari negara, beda lagi kalau melahirkan. Kalau dulu tunjangan melahirkan dari negara 42 mang ya. Berapa itu enggak tahu. Sekitar 45 juta. Itu dulu. Ada aturan baru dari tahun 2023 kemarin naik. Jadinya katanya 50. Oh, berarti waktu masih istrinya melahirkan masih sekitar 42. Ya, 42. Itu dari pemerintah atau semua atau sudah digabung? Dari pemerintah semua itu. Oh, beda lagi yang dari ini. Dari perusahaan. Perusahaan beda. Tapi itu dari perusahaan tergantung ya. Maksudnya ada perusahaan mungkin yang tidak, tapi kalau tempat saya alhamdulillah dapat. Sekarang bareng kerja sama istri? Iya. Satu perusahaan.
dari pertama di perusahaan ini? Ya, saya dari awal di perusahaan ini. Cuma istrimu yang Enggak, istri juga sama perusahaan. dari dulu? Iya, dari dulu, dari awal. Oh, Cinlok. Oh, Oh. cinlok dia. Cuman beda dia perusahaannya, satunya saya di Osaka, dianya di Tokushima. Oh, nama satu perusahaan, cuma beda tempat. Perusahaan yang sama, beda tempatnya beda. Oh, berarti dia ketemu. Nggak ada istri Berarti beda dia hari, ketemu. Berarti dia ketemu sama istrinya pas dia pergi ujian atau pusingnya. Tapi kalau dihitung-hitung Nah, berapa yang kau bayar itu biaya persalinan? Kalau saya bayar kemarin biaya persalinan berapa ya? Kayaknya kurang, saya tambah itu kemarin. Tidak, kalau ndak ada kayak tunjangan dari pemerintah apa semua. Itu Kalau dibayar full. Sekitar sekitar hampir 50. banyak sekali. Hampir 50 Banyak juta. sekali karena itu saja yang 42 saya masih tambah kemarin. Lewat 10. Aku tambah 18. 18. Iya. Berarti kalau tanpa tunjangan 60. gila. 60. 60-an baru. Ya, karena kenapa? Pertama, pemilihan rumah sakitnya mungkin kurang tepat lah kalau saya ya, karena ada rumah sakit swasta, ada umum, dan saya dapatnya yang swasta kemarin. Oh. Tapi artinya ya daripada pulang lagi ke Indonesia melahirkan, Ya, melahirkan tiket berapa? Terus kita juga tidak kerja. Jadi otomatis gaji nggak 100% keluar. ya. Kalau bulan toh? Tapi begini, ada cerita dari teman juga, kalau melahirkan di Indonesia pun terus anaknya dibawa ke sini tuh bisa dapat tunjangan gratis yang 42 itu. Oh, mending itu. Iya, tapi begini, orang hamil tidak selamanya bisa naik pesawat kalau iya, ini. iya. Ada berapa bulan nih ya? Berapa Iya. bulan sebelum melahirkan? Sama anaknya juga itu balik ke sininya itu nggak bisa, misalkan Nggak 1 bulan tuh nggak bisa dia naik pesawat, dilarang sama dokter. Iya. Jadi sekitar 60 ya kalau tidak pakai itu. Iya, saya kemarin itu Hmm. pengalaman saya. Tapi kalau sumpah mengandung di sini terus dari Indonesia dibawa dokter dukun kandungan dukun beranak Ada kebelahan. tidak usah di Sepertinya itu. Sandro Mapim mana? Iya, betul. Mana mah pesan-pesan Di rumah aja melahirkan. Di rumah aja melahirkan. Baru kita lapor ke dapat tunjangan tata. lapor ke Siakuso. Melahirkan istriku di rumah. Masalahnya begini, yang mau dilapor di kantor kelurahan Jepang itu apa? Nanti dukunnya di bawah. Ini Pak yang tuh. Kayaknya ditangkap kita ya. Tapi kemarin ribet pengurusannya Pengurusan apanya itu? pas mau persalinan. Siapa yang ngurus, kau atau istrimu? Begini, kalau pengurusan toh kan di Jepang ini, kalau pengalaman kemarin kalau istri itu mau melahirkan harus betul-betul pembukaannya besar baru bisa ini Dibawa ke rumah sakit. dia. Kalau belum, maksudnya baru pembukaan satu, kan ada itu orang melahirkan satu belum bisa diterima. Itu pengalaman kami kemarin. Terus yang ngurus-ngurus masalah hoken atau apa segala macam, kau atau istrimu? Kalau hoken kan emang dari perusahaan, terus tinggal kita daftar ke rumah sakit itu. Saya punya hoken ini, jadi pembayaran untuk itunya tetap pakai hoken, pakai Perusahaan. iya. Oh. Apa namanya? Kan kalau pengetahuan saya tahu dari istriku juga. Iya. Habis melahirkan nih, bisa libur sampai 1,5 tahun. Ya, Istrimu istri saya 2 tahun 2 tahun dapat gaji dari perusahaan kan? dapat. Sebenarnya Kenapa sebenarnya nggak jawab ya? sebenarnya itu bukan dari perusahaan, Dari pemerintah. dari pemerintah, karena gaji itu dari 100% gaji istri waktu dia kerja sebelum hamil itu dapat 67%. Misalkan gajinya waktu pas libur dapat 67%. iya. Waktu gaji pas masih kerja misalnya 10 juta. Ya, masuk 10 juta. Terus pas dia habis melahirkan, libur malah habis melahirkan itu dapatnya 67%. Berarti ya 6 juta, ya. 700. Itu tidak dibayar setiap bulan, dibayar per 2 bulan. Tapi lumayan lah. Iya, alhamdulillah. Oh, dirapel begitu ya. Iya, dirapel. Tapi itu ada batasnya. Kalau tidak salah tuh sampai setahun. Nah, setahun berikutnya itu cuma 50, turun lagi. Tapi 2 tahun istrimu libur kemarin. Ya, 2 tahun. Tapi kalau misalnya sekarang sudah berhenti. Tapi kan anakmu baru 2 tahun. Begini, Bagaimana? begini.
Bagaimana? Begini, 1 tahun, nggak sampai 2 tahun, 1 tahun 4 bulan kayak itu. Karena bulan 10 sampai tahun berikutnya bulan 5. Berapa tahun itu? Bulan 10, bulan 7 bulan. Dari bulan 10 sampai bulan 5 tuh? Tahun berikutnya bulan 10 tau? Eh, 10, 11, 12. Nah, tambah setahun. 1 tahun 3 bulan. 15 bulan. Ya, tapi tahun berikutnya lagi tuh sampai bulan 5. 1 tahun. 1 tahun berapa itu? Udah sampai 2 tahun, tapi kurang lebih. Udah sampai. Hmm. Gimana cara Dua. kan kalau sudah ini istrimu kerja sebelum berhenti kerja kan, Kerja. terus kau juga kerja, gimana cara kau titip anak tempat penitipan Iya, dititip di ini penitipan. itu bayar Dia bayar. berapa per bulan? Kalau saya bayarnya itu waktu awal masuk, kan anak masuk itu Kira-kira lah, jangan pasnya. tidak 5.000 6.000 berapa begitu, Nah, 6.000 sekian. 6.000 lah. Iya, Berarti 6.000. 600.000. Itu bayar per bulan. Iya, per bulan. Itu sampai sekarang. Enggak, sekarang sudah naik jadi 8.000. Oh, 800.000 per Iya. bulan ya. Itu biaya penitipan. Iya, yang tadi tuh yang libur ibunya itu salah, bukan 2 tahun kayaknya kalau nggak salah. Ulang dulu. Foto nanti. Apa? Ulang. Iya. Kalau tidak salah itu liburnya dulu itu Jangan pusing. 1 tahun. Nah, Karena sa- anak masuk Hoikoeng itu Nah, 1 tahun kan bulan 10. nah. Terus tambah setahun, baru bulan 4 baru mulai masuk nih Hoikoeng. Pas masuk Hoikoeng istrinya kerja, ibunya kerja. Oh. Tapi suka tinggal di Jepang. Suka. Oh, suka Apa? tinggal di Jepang. Suka lah. Apa yang membuatmu suka tinggal di Jepang? Apanya dulu ini, dari segi apanya? Sembara mau makanannya apa, intinya apa yang membuat? Kalau saya mungkin dari segi uangnya mungkin ya. Karena pulang juga itu Berarti- mungkin ada stres kerja juga, tapi kalau pulang ketemu anak istri itu beda lagi ceritanya. Berarti bukan karena betah, karena butuh. Ya butuh juga. Kalau bilang butuh juga butuh. Iya, banyak orang bertahan di Jepang bukan karena betah, Ya karena butuh. karena butuhnya Karena itu jadinya butuhnya betah. dibetahkan. Hmm. Coba kasih pesan. Karena kan yang alami kan sendiri Iya. dari pendaftaran sampai sekarang udah 7 tahun. Pesanmu untuk teman-teman yang mau ke Jepang lewat jalur darat, perawat, jalur perawat bukan darat. Kapal laut itu. Bukan kapal laut, kereta api. Ya. Jalur Jadi perawat. ya begitu, maksudnya Apa ya, apa yang dipersiapkan sebelum berangkat, apa intinya pesan apa? ya kalau bisa sekarang syaratnya udah ada sih, memang sebenarnya harus N5 kalau nggak salah itu. Nggak, bukan masalah Dari- persyaratan begitu. Untuk persyaratan, bukan persyaratan, apa yang kau persiapkan untuk dirimu. Jangan, kalau yang suratnya kan ada berkas-berkasnya kan sudah ditahu semua. Iya. Yang Mental supaya apa? dia nanti sampai di Jepang tidak terlalu kaget. Oh. Mental atau apa segala, uang saku juga kapan. Apa? Mungkin apa ya, ya mental ini apa, mental kerja sama jauh dari keluarga mungkin ya. Itu kayaknya yang paling penting, karena yang saya alami itu dulu sebelum menikah sampai sekarang juga sih sebenarnya ada rasa pengen pulang, pengen ketemu keluarga. Itu pasti ada. Kau sudah lancar bahasa Indonesia ya? Iya, lancar. Semenjak di video ini. Tapi ini maksudnya main PUBG bahasa Indonesia aja dapat Tidak, paling bagus. tidak. Pak. Dia pernah tinggal di Jaksel soalnya. Oh, anak Jaksel dia. Kalau saya bahasa Jepang, banyak kan orang bilang bahasa Jepang tidak butuh, yang penting mental kuat. Tidak, kalau bahasa Jepangmu bagus, kau disuka sama orang teman kerjamu. Justru bahasa Jepangnya bagus, mentalnya jadi kuat. Iya. Iya. Kalau bahasa Jepang bagus, otomatis orang Jepang juga suruh kita kerja. Bagus ini. Itu disuruh ambil itu, lain beda kan? Ya jangan sampai disuruh kasih makanan si A, dikasih si B itu. Nah, Disuruh ganti pampers, kan? ganti soft test. Iya.
Ya untuk ya terima kasih waktunya dan terima kasih jamuannya menu buka puasanya. Tadi kita ini kan hari kelima buka puasa. Kita sengaja telepon teman kita untuk cari informasi buat teman-teman kita yang mau berangkat ke Jepang jalur darat. Berangkat ke Jepang jalur perawat karena ya lumayan lah dia sudah lama. Jadi terima kasih semuanya dan teman-teman yang mau ada yang mau ditanyakan bisa di komen di bawah bisa di komen dan nanti kita angkat lagi kita cari teman-teman lain. Terus yang mau cari informasi tentang Jepang, tentang orang yang kayak gimana lagi yang mau kita ajak podcast ya silakan di komen. Terima kasih. Ja mata.